Halo, apa kabar? Saya Dr. Alexander Mota, fisioterapis, osteopat, dan penulis buku digital Segredos da Coluna Semdor. Dan hari ini saya ingin mengajarkan kepada Anda latihan terbaik yang saya tahu untuk mengurangi nyeri dan gejala yang berhubungan dengan saraf skiatik. Tetap tonton videonya, karena di akhir saya masih akan memberikan 2 tips tambahan untuk Anda. Tapi sebelum mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk langsung klik suka di sini jika Anda menonton saya di Facebook, atau tekan tombol suka jika Anda menonton saya di YouTube. Kalau tidak, Anda akan selesai, lalu mencari latihan lain untuk saraf skiatik, latihan lain untuk lutut, bahu, siku yang ada di kanal kami, dan akan lupa untuk memberikan suka di sini. Ketika Anda menekan tombol suka, menekan tombol like, Anda membantu kanal kami, halaman kami untuk berkembang. Dan Anda membuat tips-tips kami, pesan-pesan kami, sampai ke semakin banyak orang, membuat kami bisa membantu semakin banyak orang. Jadi jangan lupa, langsung tekan tombol suka, tombol like, dan mari kita lanjut ke videonya. Saraf skiatik sudah sangat dikenal, baik oleh mereka yang punya masalah pada tulang belakang, maupun yang mengalami penegangan pada otot yang disebut piriformis. Sangat umum bagi mereka yang punya salah satu dari dua masalah ini, baik pada tulang belakang maupun otot piriformis, untuk merasakan nyeri, sensasi terbakar, sensasi seperti tersengat listrik, mati rasa, atau kesemutan, yang menjalar dari bokong, melewati bagian belakang seluruh kaki, kadang-kadang sampai ke telapak kaki. Dan inilah persis jalur dari saraf skiatik, yang dimulai dari tulang belakang bagian pinggang, melewati belakang bokong, turun ke lutut, betis, hingga ke telapak kaki bagian bawah kaki. Dan karena kita akan bekerja pada saraf, tentu saja kamu ingat teknik-teknik mobilisasi saraf yang pernah kita bahas untuk anggota tubuh bagian atas, untuk lengan, untuk saraf ulnaris, medianus, dan saraf radialis. Dan latihan ini untuk meningkatkan kesehatan saraf skiatik juga merupakan latihan mobilisasi saraf. Untuk melakukan latihan ini, kamu akan mengikuti 5 langkah. Pertama, kamu akan berbaring dekat dinding dengan posisi telentang. Idealnya, kamu berbaring di lantai atau di permukaan yang lebih keras. Kamu bisa menggunakan matras atau karpet yoga atau sesuatu yang serupa untuk meredam dan membuatnya lebih nyaman. Dan jika kamu tidak bisa turun atau berbaring di lantai, kamu bisa menggunakan tempat tidur, tapi sebaiknya pilih tempat tidur yang lebih keras, lebih kaku. Dan langkah kedua adalah menopang kaki, menopang tumit di dinding. Kakinya harus lurus dan rileks. Dan kamu bisa menggunakan sesuatu agar lebih nyaman. Dan untuk membantu melakukan latihan, kamu bisa memakai bola, bantal, atau guling. Dalam demonstrasi, saya akan melakukannya tanpa alat bantu itu, supaya kamu bisa melihat gerakannya dengan lebih jelas. Pada langkah ketiga, kamu akan melakukan dorsifleksi. Kamu akan menekuk pergelangan kaki, seolah-olah menarik jari-jari kaki ke arahmu. Pada langkah ketiga ini, kamu akan menyesuaikan jarak dari dinding, jarak yang ideal untukmu. Saat kamu melakukan gerakan dorsifleksi ini, kamu harus merasakan peregangan di bagian belakang kaki, di seluruh bagian belakang kaki, dan tidak boleh merasakan sakit. Jadi, jika kamu melakukan dorsifleksi dan tidak merasakan peregangan, berarti kamu terlalu jauh dari dinding. Mendekatlah lagi ke dinding dan coba ulangi, lakukan kembali gerakan dorsifleksi. Jika saat kamu melakukan gerakan dorsifleksi, kamu merasakan sakit, itu berarti kamu terlalu dekat dengan dinding. Jadi, mundur sedikit dan coba lagi. Ingat, kamu harus merasakan peregangan di belakang kaki dan bukan rasa sakit. Ingat, langkah keempat adalah menjaga kepala lebih tinggi dari tubuh. Untuk itu, kamu harus menggunakan bantal yang lebih keras seperti ini atau bantal tidur. Saya sarankan jika bantalnya terlalu empuk, kamu lipat bantalnya menjadi 2. Dan langkah kelima adalah melakukan gerakannya sendiri, melakukan latihannya sendiri. Kamu akan melakukan dorsifleksi dan plantar fleksi. Tarik jari-jari kakimu semaksimal mungkin ke arahmu dan tekuk telapak kakimu ke bawah semaksimal mungkin. Ingat bahwa gerakan ini bersifat ritmis. Kamu harus melakukan 60 repetisi. Jika kamu tidak bisa melakukan 60 repetisi karena merasa sakit, tidak nyaman, atau kakimu mulai kesemutan, bagi 60 repetisi itu menjadi jumlah yang lebih kecil dalam set yang lebih kecil. Kamu bisa melakukan 2 set dengan 30 repetisi, 3 set dengan 20 repetisi, atau 6 set dengan 10 repetisi. Yang penting adalah kamu melakukan latihan ini setiap hari. Dan penting juga untuk melakukan latihan ini, berlatih latihan ini dengan kedua kaki secara bergantian, bukan hanya dengan kaki yang mengalami gejala. Jika kamu merasakan nyeri, kesemutan, atau gejala yang lebih parah pada saraf skiatik,
Saya sarankan selama 2 atau 3 hari pertama atau bahkan selama minggu pertama, kamu tetap lakukan latihan ini. Hanya kaki yang tidak mengalami gejala, yaitu hanya kaki yang sehat. Dan setelah 2, 3, atau 5 hari hanya melatih kaki yang tidak mengalami gejala, kamu akan mulai melatih kaki yang mengalami gejala. Kenapa saya meminta hal ini? Karena pada beberapa orang, setelah kamu melakukan mobilisasi saraf, gejalanya bisa memburuk dalam 24 atau 48 jam pertama. Jadi, jika kamu memiliki gejala yang lebih parah, seperti nyeri, kesemutan, atau sensasi seperti tersengat listrik, mulailah latihan hanya dengan kaki yang sehat, kaki yang tidak memiliki gejala tersebut. Setelah beberapa hari, baru mulai latihan dengan kaki yang mengalami gejala, kaki yang terasa nyeri, kesemutan, atau sensasi seperti tersengat listrik. Dan sekali lagi, saatnya untuk berbagi. Ini adalah cara lain bagi kamu untuk membantu saluran kami berkembang, tetapi yang terpenting adalah agar kami bisa membantu semakin banyak orang. Jadi tunjukkan video ini ke semua orang yang kamu kenal, kepada siapapun yang menurutmu akan mendapatkan manfaat, untuk keluargamu, teman-temanmu, atau siapa saja yang mengeluh tentang nyeri pada saraf skiatik, nyeri di tulang belakang bagian bawah. Ajarkan latihan ini, tunjukkan video ini kepadanya, dan yakinlah bahwa tips sederhana seperti ini bisa sangat membantu mengurangi rasa sakit seseorang. Hei, nak, jangan bikin aku kaget begitu dong. Ada apa? Kamu lupa tipsnya, nak? Bener juga, aku hampir lupa. Banyak orang yang biasanya minum obat, melakukan fisioterapi, bahkan kadang-kadang menjalani pengobatan khusus, perawatan khusus, atau terapi manual tertentu untuk mengurangi nyeri saraf skiatik. Dan rasa sakit ini kadang-kadang membaik, tapi kemudian kambuh lagi, atau bahkan tidak membaik sama sekali. Dan ada beberapa hal yang sudah saya amati selama 10 tahun terakhir yang bisa berkontribusi, meskipun Anda sudah memiliki mekanika tubuh yang baik, meskipun Anda sudah memiliki struktur tubuh yang sehat. Untuk pria, biasanya dompet yang dibawa di saku belakang. Dan untuk wanita adalah kebiasaan duduk dengan kaki bersilang. Dan mengapa sebuah dompet bisa menyebabkan nyeri saraf skiatik pada seseorang? Banyak pria membawa dompet di saku belakang. Dan tentunya, seperti kebanyakan orang, mereka menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk. Baik saat bekerja di depan komputer, atau yang lebih parah lagi, duduk di atas motor. Dan mengapa saya bilang bahwa motor itu lebih buruk? Karena selain volume dompet yang menekan jalur saraf skiatik yang letaknya persis di tempat otot piriformis berada, ada juga getaran dan guncangan dari motor saat Anda mengendarainya. Dan itulah sebabnya banyak orang menderita begitu lama karena nyeri skiatik. Karena sudah menjalani pengobatan, merasa lebih baik, tapi tetap menyimpan dompet di saku belakang, tidak memperhatikan detail ini. Dan dompet terus menekan saraf. Dan rasa sakitnya kembali, terasa seperti tersengat listrik, mati rasa, kurang tenaga di kaki. Jadi perubahan sederhana dengan mengeluarkan dompet dari saku belakang dan mulai menyimpan dompet di saku depan sudah sangat membantu. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mencoba mengurangi isi dompet. Karena mari kita akui, banyak pria yang dompetnya seperti bola. Jadi bayangkan tekanan yang ditimbulkan pada struktur tubuh kita, misalnya pada saraf skiatik. Dan mengapa kebiasaan duduk dengan kaki menyilang bisa berkontribusi, bisa menekan saraf skiatik? Sederhananya karena saat Anda duduk dengan kaki menyilang, Anda bisa memperhatikannya. Anda lebih banyak bertumpu pada satu sisi bokong daripada sisi lainnya. Artinya, berat seluruh tubuh alih-alih terbagi di antara kedua bokong, di antara kedua sisi bokong, menjadi bertumpu, terkonsentrasi hanya pada satu sisi saja. Dan itu juga menekan saraf skiatik. Karena bokong adalah tepat tempat lewatnya saraf skiatik dan juga tepat di situ letaknya otot piriformis. Otot itu ketika menegang juga bisa menekan saraf skiatik. Dan saya tidak bilang bahwa Anda tidak boleh duduk dengan kaki bersilang. Yang saya maksud adalah Anda sebaiknya memilih situasi di mana Anda akan berada dalam posisi itu untuk waktu yang lebih lama. Misalnya karena alasan profesional, agar terlihat lebih elegan dan lebih rapi. Tapi agar hal itu tidak menyebabkan rasa sakit, ketidaknyamanan, atau menurunkan kualitas hidup Anda harus berusaha memiliki struktur tubuh yang sehat agar bisa menopang situasi-situasi seperti itu, di mana akan ada tekanan yang lebih besar. Jadi, lakukanlah latihan mobilisasi saraf yang saya ajarkan hari ini secara rutin dan teratur. Lakukan aktivitas fisik. Sebaiknya pilih aktivitas yang juga melatih fleksibilitas,
seperti Pilates misalnya. Dengan begitu, kamu akan bisa dalam situasi yang diperlukan duduk dengan kaki bersilang, duduk lebih tegak, lebih rapi, lebih elegan, serta menjaga kesehatan dan kualitas hidupmu. Saya akhiri sampai di sini, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadi bagaimana? Kamu suka celana yang saya pakai di video hari ini? Ini adalah celana capoeira saya. Celana ini sudah begitu lama di lemari, sampai-sampai lihat saja debunya. Cueira. Parah banget ya leluconnya. Maaf,